Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Tentu kalian baik bukan? Puji Tuhan, saat ini kita bisa bertemu kembali walaupun melalui ibadah online. Tentunya ini menjadi satu sukacita yang luar biasa bagi kita. Kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah online bersama-sama. Nah, teman-teman, saat ini kita akan membuka ibadah kita dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih-Mu yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terbukti ya Bapa, saat ini Engkau telah izinkan kami bersama-sama untuk menjalankan ibadah online. Walaupun dengan segala keterbatasan keadaan kami Bapa, tetapi kami yakin dan percaya itu tidak mengurangi kasih karunia, kasih setia-Mu terhadap kami. Kami akan memulai ibadah saat ini, kiranya Engkau memberkati setiap hati yang mau memuji dan memuliakan nama-Mu, dan Engkau juga mau membuka hati pikirannya sehingga ketika mereka mendengarkan firman-Mu, mereka bisa menerapkannya di dalam setiap kehidupan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh ibadah online saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, teman-teman, saat ini kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Teman-teman, berbahagialah bagi orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Haleluya, amin. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diberi judul mendengarkan suara Tuhan.
Ketika kita kembali mengingat mengapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut, tentunya itu ada salah satu alasan bagi Tuhan. Kenapa Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut? Bukankah ini sebenarnya juga sebagai tanda bagi kita, bagi manusia, untuk lebih mendengar daripada berbicara? Jika kita ingat kembali, ini menjadi salah satu tanda bagi kita bahwa yang diharapkan Tuhan bagi manusia adalah lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mendengar bukan sekedar membuka telinga dan membiarkan ada gelombang suara masuk ke telinga saja. Tetapi mendengar yang sesungguhnya adalah proses memahami, mengerti, dan tentunya ketika kita sudah mengerti, kita juga bisa melakukannya. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya kisah Samuel yang kita baca tadi. Kita tahu Samuel lahir dari pasangan Elkana dan Hana. Tentunya pasangan ini cukup lama mengharapkan kehadiran Samuel ini. Cukup lama, sehingga Tuhan mendengar doa Hana yang dia menginginkan seorang anak. Dan Tuhan mengabulkan keinginan Hana. Maka ketika Tuhan mengabulkan permintaan Hana ini, ia kemudian menyerahkan Samuel ini untuk menjadi pelayan Tuhan. Tentunya ketika kita buka kembali bacaan kita tadi, atas petunjuk Imam Eli, Samuel pun mengenal siapa Tuhan. Samuel pun tahu, oh ini toh suara Tuhan. Karena untuk ketiga kalinya Tuhan memanggil, Tuhan pun berbicara kepada Samuel secara langsung. Tentunya hal ini terjadi karena Samuel mau mendengarkan suara Tuhan dan mempersilahkan Tuhan berbicara. Artinya Samuel merespon panggilan Tuhan yang kemudian membuatnya mengenal siapa Tuhan. Kita tahu di ayat yang pertama bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang penglihatan pun tidak sering. Itu berarti ketika Samuel kecil, dia belum mengenal Tuhan. Tetapi ketika dia sudah beranjak remaja, akhirnya orang tuanya mau menyerahkan Samuel. Dan Samuel mau merespon panggilan Tuhan. Kemudian membuatnya mengenal siapa Tuhan. Akhirnya Samuel tahu, Samuel mengenal, oh itu Tuhan, oh itu suara Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel tentu menjadi pribadi yang taat akan Tuhan dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Samuel selalu diberkati, selalu disertai dimanapun dia berada. Dan tentunya Tuhan selalu menerangi apa yang menjadi perkataannya. Jadi, dengan mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan, Samuel semakin mengenal Tuhan yang dilayaninya. Dan hidupnya pun juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentunya yang menjadi sentralitas di dalam diri, di dalam hidup Samuel adalah firman Tuhan. Sehingga dia menjadikan firman Tuhan itu menjadi tuntunan dalam hidup Samuel.
Ini tentunya menjadi sukacita yang luar biasa bagi kita ketika kita bisa mendengarkan kisah Samuel yang notabene dia mengenal Tuhan ketika dia beranjak dewasa. Tetapi dia tidak mau menolak dan dia mau mendengarkan dan dia mau mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dengan benar dan setia bukanlah hal yang mudah. Tetapi bukan juga hal yang mustahil. Yang berarti itu kita bisa lakukan. Samuel kecil berlatih untuk mendengarkan. Ketika ada suara memanggil namanya, ia segera meresponnya. Ia segera dalam proses belajar, saat itu dia di dalam proses belajar, di mana membedakan mana suara Tuhan dan manusia. Tentunya ini menjadi sebuah motivasi bagi kita. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, teman-teman, apakah kita mendengarkan suara Tuhan dengan benar dan setia? Perkembangan teknologi saat ini secara tidak sadar menjauhkan para remaja dari keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka para remaja lebih respect dengan hal-hal yang berbau keduniawian, seperti halnya main game online, update status, buka IG. Nah, itu yang lebih sering mereka lakukan. Lebih sering mendengarkan live musik daripada ibadah online. Lebih sering nongkrong. Secara tidak langsung, perkembangan teknologi mempengaruhi pola hidup kaum remaja. Di samping itu juga banyaknya tayangan yang tidak mendidik, yang secara tidak sadar mempengaruhi pola pikir hidup remaja masa kini. Kita ketahui masih banyak kok aksi bullying, aksi tawuran. Yang kemarin saya lihat adalah di IG itu ada tawuran bullying antar siswa, padahal itu anak perempuan. Nah, secara tidak langsung itu merusak atau tayangan itu tidak mendidik dan secara tidak sadar mempengaruhi pola hidup orang-orang atau para remaja di masa ini. Dan tentunya itu menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Kita lebih fokus pada keduniawian kita, pada hidup kedagingan kita. Tetapi kita melupakan, bahkan tidak mendengarkan, bahkan sering acuh tak acuh dengan suara Tuhan, firman Tuhan. Walaupun memang teknologi saat ini juga bisa mendukung kita untuk membaca firman Tuhan. Banyak kan di HP sekarang kita juga download Alkitab online. Alkitab di HP kita kan ada Alkitab, pasti kan? Semua orang pasti memiliki, orang Kristiani. Tetapi apa? Kita mengacuhkan itu. Kita mau membuka Alkitab, ya udah ketika kita ibadah aja. Ya seperti itu memang kenyataannya ya, teman-teman. Tuhan Allah pun berkata melalui firman-Nya, tetapi terkadang firman Tuhan hanya dianggap angin lalu. Nah, secara tidak sadar ini juga menjadi kebiasaan kita, teman-teman. Ketika kita mendengarkan firman, oke, kita mendengarkan. Oke, kita duduk diam, kita menghargai yang membawa firman. Tetapi itu hanya sebatas angin lalu. Ya udah, nanti kalau sudah keluar dari gereja, kalau sudah selesai ibadahnya, udah aku lupa. Tidak didengarkan dengan saksama.
Akibatnya yaitu bisa mengakibatkan remaja bisa tersesat. Seperti halnya saya pernah melihat film rohani. Ketika itu saya cuma melihat ini kisah nyata. Dia memegang narkoba, tetapi di dalam hati dia aku pakai enggak ya, kayak dia dalam hatinya ngomong kayak gitu, udahlah aku pakai aja. Nah, sebenarnya ketika dia meragukan itu tadi, secara tidak langsung suara Tuhan ada di dalam proses itu tadi. Tetapi karena kita memang tidak sering mengacuhkan suara Tuhan, sehingga kita bisa tersesat karena pemikiran manusiawi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya sudah saatnya kita untuk memperbaiki sikap hidup kita seperti Samuel yang setia pada hal kecil dan peka terhadap kehendak Tuhan. Dan yang terpenting, Samuel pun mau mengenal Tuhan melalui perkataan atau firman-Nya. Tetapi Samuel tidak hanya mau mendengarkan, tetapi Samuel juga mau menjalankan segala perintah Tuhan, segala firman Tuhan. Samuel juga menjalankan itu. Yang artinya Samuel mau merespon baik setiap panggilan Tuhan. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai kaum remaja milenial yang sudah sejak dalam kandungan sudah mengenal Tuhan, dan kita juga sudah menerima baptisan. Ketika kita lahir ke dunia, orang tua kita membaptiskan kita. Artinya orang tua kita sudah menyerahkan kita kepada Tuhan. Seharusnya bisa mencontoh sikap hidup Samuel, yang notabene Samuel baru mengenal Tuhan. Jangan terbawa arus dunia, tetapi mari kita membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam saat teduh sejenak. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur Bapa dengan firman-Mu yang tentunya ini mengingatkan kami bahwa kami harus mengevaluasi diri kami. Kami harus mengubah pola hidup kami, pola pikiran kami, sehingga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tidak memikirkan ego kami tidak mementingkan keduniawian kami, tetapi kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau merespon baik firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalankan ibadah online di rumah. Kiranya Engkau sertai mereka semua melalui firman ini, kiranya mereka bisa mengubahkan pikiran mereka ya Bapa, sehingga di dalam hidupnya bisa memusatkan Engkau menjadi sentralitas di dalam setiap kehidupannya. Ya Bapa, saat ini kami juga mau berdoa syafaat. Kami berdoa terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini atau bulan ini berulang tahun. Kiranya Engkau sertai mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Di pertambahan umur ini, kiranya mereka semakin bijak, semakin dewasa di dalam iman, dan di dalam pergaulan Tuhan. Engkau terus sertai mereka Tuhan. Kiranya roh yang takut akan Engkau selalu melingkupi mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong saudara-saudara kami. Kami yakin dan percaya melalui obat-obat yang saudara kami minum, saudara kami bisa menemukan pemulihan, bisa mendapatkan pemulihan,
dan saudara-saudara kami bisa beraktivitas dengan baik Tuhan. Dan Engkau sertai juga semua anggota PPRI Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit yang ada, jauhkan dari segala virus yang ada, terkhusus saat ini yang sedang marak Tuhan. Engkau jauhkan mereka dari COVID-19 ini Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan kehidupannya dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami yang saat ini tentunya sedang di masa-masa sulit Tuhan. Engkau sertai pimpinan kami dari tingkat bawah hingga presiden Tuhan. Berikanlah hati sebagai hamba, berikanlah hati yang takut akan Engkau, sehingga pemimpin-pemimpin kami bisa memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Dan tentunya pemimpin kami bisa menjadi berkat bagi semua, terutama bagi bangsa kami, bisa memajukan bangsa kami. Kiranya Engkau berkati juga saat ini yang sedang berduka cita Tuhan. Engkau tahu Tuhan tragedi Sriwijaya, pesawat Sriwijaya yang kemarin jatuh di perairan Pulau Seribu Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan. Beri penghiburan yang daripadamu saja. Engkau terus berkati di dalam melanjutkan kehidupannya. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan keikhlasan, sehingga keluarga yang ditinggalkan bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi ini Tuhan. Berikanlah juga Tuhan sukacita yang daripadamu, penghiburan yang daripadamu, sehingga itu bisa sedikit mengurangi duka cita yang mereka rasakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota-kota yang saat ini sedang terkena banjir. Kiranya Engkau berkati setiap kota-kota yang terkena banjir. Engkau berkati warganya, berikanlah kesehatan, kesabaran, dan sukacita yang daripadamu, sehingga di tengah bencana ini mereka bisa mendapatkan penghiburan juga yang daripadamu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengemban pendidikan, baik tingkat SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kiranya Engkau berkati saudara kami Tuhan, berikanlah roh yang takut akan Engkau, roh kepintaran, sehingga saudara-saudara kami mengemban tanggung jawab dengan baik dan benar. Dan tentunya hasil yang saudara kami dapatkan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau juga telah memberkati jalannya ibadah saat ini. Kiranya berkat-Mu selalu menaungi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah PPRY saat ini sudah selesai. Kiranya kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan di air yang mengalir, dan tentunya selalu terapkan social distancing. Tuhan Yesus memberkati.